Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini dalam channel Master Penelitian. Pada kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana cara membuat kategorisasi variabel penelitian. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh variabel yaitu variabel pengetahuan dan juga variabel sikap. Di sini kita mempunyai tiga kategori, baik, cukup, kurang, dengan nilai setiap kategorinya itu sudah ditentukan. Nah, kita mau membuat nilai ini dengan variabel ini, kategori ini, di dalam SPSS. Seperti itu ya. Nanti misalkan nilai 0 sampai 3 itu dikategorikan kurang, nilai 4 sampai 6 itu dikategorikan cukup, itu di dalam SPSS. Nah, di sini kan belum terbagi dalam kategori, masih sifatnya numerik. Nah, sekarang kita mau membuat kategorinya, baik cukup kurang. Misalkan 5 ini masuk kategori apa, 35 pada sikap ini masuk kategori apa, seperti itu ya untuk nilai-nilai yang lainnya. Nah, langsung saja, ini nilai-nilai yang diperoleh dari hasil kuesioner ya teman-teman. Jadi, teman-teman mempunyai data seperti ini, pengetahuan dan sikap. Nah, kita acuannya di sini. Kita acuannya di sini, teman-teman. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita pilih transform. Kita pilih yang record into different variable. Kita masukkan variabel pengetahuan. Kemudian di sini kita masukkan nama baru, pengetahuan, atau gini saja lah, kategori pengetahuan. Kemudian kita old and new values. Kita lihat nih di sini. Kategori pengetahuan untuk baik itu berapa, cukup dan kurang itu berapa. Kita mulai dari yang kurang. Kurang itu nilainya 0 sampai 3. Kita masukkan 0 di range, kita klik pada range, kita pilih, kita tulis angka 0, di sini 3. Kita berikan value-nya 1 atau kodenya 1. Kemudian kita lihat lagi untuk cukup, itu nilai 4 sampai 6. Kita ketik 4, ini 6. Kemudian ini kodenya 2. Kemudian untuk baik itu 7 sampai 10. Kita ketik 7 sampai 10 dengan kode 3. Oke, berarti kode 1 ini untuk kurang, 2 untuk cukup, 3 untuk baik. Kita continue, kita oke. Sebentar, ini outputnya keluar. Oke, kita close saja. Kemudian kita lihat, nah ini sudah ada nilai-nilainya. Kode-kodenya tadi ya. Nah, tugas kita berikutnya merubah angka ini menjadi sebuah kata gitu, secara deskripsi. Kita masuk di values. 1 tadi itu kodenya adalah kurang. 2 itu kodenya cukup. 3 itu kategorinya baik. Kita klik add. Oke, kemudian kembali ke data view. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat nilai untuk kategori pengetahuan. 7 itu masuk kategori baik. Kita lihat di sini. 7 itu masuk kategori baik. Cukup itu 4 sampai 6. Cukup ini 5, 4 masuk cukup. Kemudian 4, 6. Karena nilai range-nya itu 4 sampai 6 gitu ya. Kemudian untuk kurang itu 0 sampai 3. Ini 3 masuk kurang. Ini 3 juga masuk kurang. Seperti itu ya teman-teman untuk membuat kategori dari setiap variabel. Kemudian kita masuk pada sikap. Sama, kita transform, kemudian record different variable. Kemudian ini kita keluarkan dulu, kita masukkan sikap. Kita tulis kategori sikap. Kita change, kita klik old and new values. Kemudian ini kita remove saja. Kita lihat di sini nilainya berapa. Untuk kurang itu 10 sampai 22. Kita masukkan 10 sampai 22. Kita masukkan kode 1.
Kemudian untuk kategori cukup itu 23 sampai 35. 23 sampai 35. Kita berikan kode 2. Kita add. Kemudian untuk kategori baik 36 sampai 50. 36 sampai 50. Kita masukkan kode 3. Berarti ini kode 1 untuk kurang, 2 untuk cukup, 3 untuk baik. Kemudian klik continue, oke. Oke, kita close saja ini outputnya. Kemudian, nah ini sudah terbentuk juga angka-angkanya. Kemudian, sama. Kita, ini kan sudah tadi, tinggal kita copy aja ini, karena sama kan. Atau tidak kita masukkan sajalah. 1 itu kurang. 2 itu cukup, 3 itu baik. Kita klik OK. Kita lihat. Nah, kita lihat nilai 11. 11 ini masuknya di mana? Ini kategorinya kurang ya. Kita apakah betul atau tidak? Kita cek. 11 masuk kategori kurang. Oh ya, betul. 10 sampai 22 berarti masuk kategori kurang. Cukup itu 23 sampai 35. Cukup kita lihat 35 masih masuk, teratas ya, tertinggi ini untuk kategori cukup. Kemudian 27 masuk, untuk baik itu 45. Jadi 36 sampai 36 sampai 50. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini sudah benar. 37 ini masuk kategori baik. Kita lihat 37 ya masuk kategori baik di sini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak perlu bingung lagi ketika mau menentukan kategori setiap nilai kategori setiap variabel seperti itu. Jadi baik, cukup, kurang itu bagaimana cara penentuannya. Jadi teman-teman sudah harus mempunyai data ini dulu. Nah, data ini diperoleh dari hasil kuesioner yang teman-teman sebarkan seperti itu. Nilai totalnya ya. Ini nilai totalnya. Jadi setiap item, katakanlah variabel pengetahuan itu ada 10 item dengan jumlah dengan skor jawaban tertinggi itu 1. Berarti kan skor tertinggi 10 karena 10 kali 1, 10 seperti itu. Jadi totalnya ini, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita membuat nilai-nilai ini? Misalkan baik itu nilainya 7 sampai 10. Kok bisa ditentukan 7 sampai 10? Nah, teman-teman nanti tonton video saya yang lain terkait dengan cara menentukan nilai dari kategori variabel penelitian seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan atau sedang menyusun tugas akhir. Semoga teman-teman dipermudah ke depannya. Oke, sekian dan terima kasih.